Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Bapak berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan. Baik, di pertemuan yang ke-6 lewat video pembelajaran kita akan membahas tentang bab 6 yaitu masuknya Islam di Indonesia. Baik, baik, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya video ini. Yang A, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Pertama, Islam masuk ke Nusantara melalui beberapa jalur. Yang A, yaitu melalui perdagangan. Perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Selain mencari keuntungan duniawi, mereka juga mencari keuntungan rohani, yaitu dengan menyiarkan agama Islam. Yang B, melalui perkawinan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Waja'alnakum su'uba wa qabaila li ta'arafu. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Li ta'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Dan lewat saling kenal mengenal inilah maka terjadi perkawinan. Yang C, pendidikan. Para ulama banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran keislaman. Baik, selanjutnya yang D, yaitu melalui kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak seperti wayang atau wayang kulit, sastra, dan berbagai kesenian lain. Misalnya Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam dengan kesenian wayang kulitnya. Sunan Muria menyiarkan agama Islam atau menyebarkan agama Islam dengan kesenian gamelannya. Dan Sunan Giri menciptakan mainan anak-anak seperti julungan, jamuran, ilir-ilir, dan cublek suweng atau cublek-cublek suweng. E, melalui sosial budaya. Para mubalek yang dibawa oleh pedagang atau pedagang yang juga merupakan pendakwah, mereka memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Memiliki jiwa kesetiakawanan pada saat itu. Yang kedua, faktor pendorong masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa hal yang A, persyaratan masuk Islam sangatlah mudah. Yang penting mengucapkan syahadatain dan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sangatlah mudah
pada saat itu untuk masuk Islam, yaitu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang B, ajaran Islam tidak mengenal kasta atau tidak mengenal tingkatan-tingkatan. Yang penting dia masuk Islam, cukup. Jadi tidak mengenal tingkatan-tingkatan atau kasta-kasta. Yang C, adanya dorongan untuk berdakwah, yaitu menyiarkan agama Islam. Anak-anakku yang sama-sama Bapak sayangi, yang ketiga yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Yang A, teori Mekah. Jadi berdagang dari Mekah datang ke Indonesia. Atau dari Arab. Yang B, teori Gujarat. Pedagang dari India ya datang ke Indonesia. Yang C, teori Persia. Dan yang D adalah teori Cina. Atau pedagang Cina datang ke Indonesia. Terutama yang beragama Islam. Yang B, sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu kerajaan Aceh. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Indonesia, yaitu di Aceh tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Rajanya yaitu Sultan Malik Al-Saleh. Yang kedua, kerajaan Aceh sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Raja pertamanya yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Yang ketiga, kerajaan Demak. Rajanya bernama Raden Patah tahun 1478 Masehi. Baik anak-anakku, yang keempat yaitu kerajaan Pajang. Rajanya yaitu Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya tahun 1575 Masehi. Yang kelima, kerajaan Mataram Islam berdiri tahun 1586 Masehi. Raja pertamanya Sutawijaya. Yang keenam, kerajaan Banjar merupakan kerajaan di Pulau Kalimantan, yaitu di Kalimantan Selatan, berdiri tahun 1526 Masehi. Yang ketujuh, kerajaan Kuatalo, Sulawesi Selatan, berdiri tahun 1605 Masehi. Rajanya Sultan Alauddin. Yang kedelapan, kerajaan Ternate di Maluku. Rajanya bernama Gapi Baguna atau Sultan Marhun tahun 1465 sampai 1485 Masehi. Dan yang kesembilan yaitu kerajaan Tidore di Maluku. Rajanya Syahadati alias Muhammad Nagal tahun 1081 Masehi. Anak-anakku kelas 9 yang sama-sama Bapak sayangi, demikianlah tadi materi yang telah Bapak sampaikan. Bapak hanya menyampaikan ringkasan-ringkasannya saja. Kalianlah yang lebih banyak untuk mempelajarinya, karena Bapak yakin kalian punya buku paket semuanya. Tolong dibaca, tolong dipelajari. Dan untuk bahan semester 1, silakan nanti kalian pelajari mulai bab 1
sampai dengan bab 6. Kalau toh mungkin nanti ada soal di bab 7, karena semester 1 itu bab 1 sampai bab 7, nanti silakan kalian belajar sendiri untuk bab 7-nya ya. Karena Bapak lihat itu ada beberapa soal di bab 7. Dan silakan Anda kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 pada halaman 117. Tetap Bapak harapkan kalian menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.